Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malesbaca.com. Oke, masih melanjutkan di buku ringkasan Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Pada chapter kali ini kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja kita mulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada chapter tawakal kepada Allah ini akan saya mulai dengan surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke 173 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Dilanjutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-58, Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Disebutkan juga dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dilanjutkan dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Disebutkan juga dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat ketiga. Allah Tabaraka wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di dalam surat Al-Anfal, surat kedua ayat ke-8, Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, selain ayat di atas masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang ketakwaan. Ada juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku beberapa nabi dan umatnya. Aku melihat seorang nabi yang memiliki beberapa anggota jamaah, tidak sampai 10 orang. Aku melihat nabi yang lain memiliki 1-2 orang pengikut, sementara nabi yang lain lagi tidak memiliki pengikut sama sekali. Ketika melihat sekumpulan umat dalam jumlah yang banyak, aku mengira mereka umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, mereka adalah Musa alaihissalam dan umatnya. Lihatlah ke langit. Kemudian aku melihat sekumpulan umat dalam jumlah yang lebih banyak lagi, lalu dikatakan kepadaku,
lihatlah ke langit yang lain. Ketika aku melihat sekumpulan umat dalam jumlah yang lebih banyak lagi, dikatakan kepadaku, mereka adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap dan tanpa disiksa. Setelah menyelesaikan sabdanya itu di depan para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Para sahabat pun kemudian ramai memperbincangkan siapakah yang termasuk ke dalam golongan 70.000 orang itu. Sebagian sahabat mengatakan bahwa 70.000 orang itu mungkin saja adalah orang-orang yang menemani dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat yang lain mengatakan bahwa mereka mungkin saja adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Mereka terus memperbincangkannya hingga Rasulullah SAW mendatangi mereka dan bersabda, "Apa yang kalian perbincangkan?" Mereka pun menyampaikan apa yang telah mereka perbincangkan. Rasulullah SAW lalu bersabda, 70.000 orang itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan guna-guna, tidak suka meramal, dan tidak pesimis. Mereka selalu menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Uqasyah bin Mushon, juga salah seorang sahabat, berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi salah seorang dari mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Iya, kamu termasuk dari mereka." Kemudian seorang sahabat yang lain mengikuti jejak Uqasyah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi salah seorang dari mereka." Tetapi Nabi SAW menjawab, "Kamu kedahuluan Uqasyah." Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, beriman, pasrah, dan akan kembali. Hanya kepada Engkau aku mengadu, hamba berlindung dengan kekuatan. Tiada Tuhan selain Engkau. Dari kemungkinan Engkau jadikan hamba sesat dari jalan-Mu. Engkau adalah zat yang selalu hidup dan tidak akan mati, sementara jin dan manusia semua akan mati." Nah, itulah dia sekilas yang bisa kita bahas dalam chapter tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Semoga dengan malasbaca.com kalian bisa lebih mengupgrade diri kalian lagi dengan menambahkan ensiklopedia pengetahuan Islam, di mana ternyata belajar Islam dengan mendengarkan itu sangat menyenangkan. Jangan lupa give the thumbs up, subscribe ke channel ini, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di lain waktu di malasbaca.com selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.